ada mentari baru di setiap pagi, begitu juga selalu ada kesempatan baru setiap hari. Oleh karena itu, mari kita awali hari-hari kita dengan merenungkan firman sebagai bentuk syukur kita kepada Sang Pemberi pagi dan kesempatan hidup. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian AKBP Resort Sutoyo, Rabu 15 September 2021 tertulis di 2 Korintus 4 ayat 16, demikian dikatakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di dalam bahasa Batak dikatakan, di baheni dang marna lo jahami, ailam tu buruk nape hajol mon nami perdurui, anggo perbagasani ariarido di pai baru. Demikian firman Tuhan. Sebagai seorang rasul yang dipanggil oleh Allah, Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan, tantangan, penderitaan dalam memberitakan Injil Allah kepada bangsa-bangsa lain. Akan tetapi ia meyakini bahwa Allah yang sudah memanggil dia dan memberikan kepercayaan itu akan tetap menyertai dan membelanya dalam perjalanan misinya. Dalam surat 2 Korintus ini, Rasul Paulus membeberkan kesulitan, penderitaan yang dia alami dalam perjalanan misinya. Dia mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, disesak oleh orang Yahudi, dirajam dengan batu, kemudian diseret keluar kota dikarenakan orang-orang menyangka dia telah mati. Ia mengalami apa yang namanya kelaparan, kedinginan, kurang tidur, dan bekerja berat. Selain itu juga Rasul Paulus mengalami tantangan dari dalam jemaat. Ada orang-orang yang mempertanyakan status kewibawahan kerasulannya. Akan tetapi, semuanya itu tidak membuat Rasul Paulus tawar hati. Rasul Paulus tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa dalam menghadapi semua itu. Apakah yang menjadi rahasia Rasul Paulus tetap tidak tawar hati? Karena dia membangun manusia batiniahnya. Secara alami manusia lahiriah atau tubuh jasmani akan menjadi lemah dan mengalami penurunan sejalan dengan berjalannya waktu. Ini merupakan hukum alam yang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Setiap manusia akan menjadi tua dan akan mengalami penurunan fisik. Akan tetapi, Rasul Paulus mengambil suatu pilihan yang tepat, yaitu walaupun manusia lahiriahnya semakin merosot, manusia batiniahnya semakin diperbaharui dan diperkuat. Ada dua pilihan bagi manusia, yaitu apakah manusia batiniahnya semakin diperbaharui atau semakin menurun seiring dengan menurunnya manusia lahiriah yang diterpa oleh usia. Jikalau seseorang tetap melekat pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, manusia batiniahnya semakin diperbaharui walaupun manusia lahiriahnya semakin merosot karena usia. Sebaliknya, jikalau seseorang semakin jauh dari Tuhan, mengandalkan diri sendiri, kepandaian, kekayaan, jabatan, penampilan, dan lain-lainnya, namun dia terus meninggalkan Tuhan, manusia batiniahnya semakin menurun ketika manusia lahiriahnya semakin menurun juga karena usia. Dengan membangun manusia batiniah, Rasul Paulus memiliki pengharapan bahwa penderitaan yang dialaminya turut mengerjakan kemuliaan kekal nanti. Paulus meyakini bahwa penderitaan dan kesulitan yang dia alami tidak akan sia-sia. Dia meyakini bahwa Allah turut bekerja melalui kesulitan dan penderitaan yang dia alami untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Ada seorang yang bernama Albert, adalah atlet berbakat yang memiliki masa depan yang cerah. Ia punya perusahaan konstruksi, seorang tunangan yang baik dan cantik. Dan pada malam hari, dalam perjalanannya menuju rumah tunangannya untuk melaksanakan pernikahannya esok harinya, ia mengalami kecelakaan menabrak perbatasan jalan hingga jatuh ke dalam jurang. Akibat kecelakaan itu ia lumpuh dari dada
sehingga bawah dan kakinya tak bisa bergerak dari tangan dan kakinya. Dokter berkata ia tidak akan pulih dari kelumpuhannya. Teman-temannya menyemangati dia dan ada pula yang menasihatinya agar ia melupakan pernikahannya. Penderitaan itu membuatnya putus asa dan mengalami tawar hati, tak memiliki semangat hidup lagi. Dia menyerah dengan hidupnya. Melihat itu, ibunya menyemangati anaknya dengan terus membisikkan pada anaknya. Dia berkata, "Nak, hal sulit membutuhkan waktu. Hal mustahil perlu waktu sedikit lebih lama." Karena kata-kata itu harapannya muncul kembali. Ia berlatih keras hingga akhirnya bisa mandiri. 11 tahun lamanya kemudian, ia kembali memimpin perusahaannya sendiri. Bisa menyetir kembali, olahraga, serta menikahi tunangannya dan memiliki 2 orang anak. Sekarang ia menjadi pembicara profesional, penulis buku yang mendorong dan memotivasi banyak orang. Dari kisah Rasul Paulus dan Albert kita diajarkan bagaimana menghadapi kesulitan agar kesulitan itu tidak menghantarkan kita pada tawar hati, yaitu dengan tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita dan jangan pernah berhenti berharap dan tetaplah bersabar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Tuhan, jika hari ini tubuh jasmani kami semakin merosot, ingatkan kami akan kebenaran yang menguatkan bahwa manusia batinia kami dapat diperbarui. Berilah kuasa Roh-Mu memampukan kami untuk tetap berpengharapan meskipun hari-hari kami harus berhadapan dengan kesulitan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.